Ini seriusan yang begini diangkat jadi Menkum? Ini Bowo nggak salah ini Bowo. Diludahin cuy. Aduh, beginilah kalau seorang pejabat hanya asal bunyi saja, hanya merugikan rakyat Indonesia. Masa iya para koruptor mau diajak berdamai? Ini kan tidak masuk akal. Lama-lama pejabat kita bukannya pro terhadap rakyat, tetapi pro terhadap para koruptor. Dan pada akhirnya pejabat-pejabat kucluk ini mendapatkan kritikan keras dari netizen dan bahkan diledekin hampir setiap harinya. Nah, seperti video yang akan Mimin tampilkan berikutnya. Komentar-komentar lucu dari netizen ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa, dan silakan sahabat-sahabat simak baik-baik. Koruptor bisa jalan damai ya. Indonesia ada betungki, woy. Kalau kemarin rakyatnya ada banyak betungki, tapi Indonesia ada betungki. Memang rakyat Indonesia tuh banyak peka. Betungki dalam kubur tuh banyak rakyat Indonesia. Dulu kan kalau pilih Pak Adis kayak gini cerita ya. Ini mana admin Gerindra, biasa aktif di media sosial. Udah nggak ada nampak lagi pun tengok berapa hari ini. Ini kayak mana ini kayak gini berita nih. Mana lagi kasih makan orang-orang pakai daun kelor. Bagus pakai daun jelatang lah, biar gatal-gatal. Ampun lah, aku nonton aja lah. Aku nggak milih ya. Itu nggak tahu aku ngomong lagi, udah habis bahan kata-kata aku. Koruptor diampuni dengan denda damai taek. Ngerti taek apa ora taek? Lek carane ngono kabeh pejabat ora makin jeran lho, Pak. Makin termotivasi untuk korupsi. Jadi ora damai. Aku zaman Nabi Musa membelah laut, kelelep, rasem penjaluk damai. Iki koruptor njaluk damai. Damai dasmu ah. Titerono aku bar damai. Dek bar damai baleni menak pancal glune tenan. Mata goreng. Ada yang inget gak dulu waktu kampanye, zaman-zamannya kampanye tuh ada yang mau nangkep koruptor, mau dikejar sampai mana juga, sampai Antartika mau dikejar, ditangkep, dibejek-bejek, agak kasih ampun. Itu dulu waktu kampanye. Tapi sekarang kok beda ya bahasanya ya. Bilangnya buat mas-mas koruptor, tolong kembaliin dong uangnya. Nanti saya kasih tahu deh cara ngembaliinnya biar nggak ketahuan orang, biar nggak ada yang tahu. Pak Prabowo, untung Bapak udah jadi presiden. Kalau masih rakyat biasa, itu kena pasal melindungi kejahatan. Oh, ada maling masuk rumah kita jagain, kita kena pasal. Untung jadi presiden. Tapi ada bener juga sih Pak, daripada ditangkap cuma dihukum 5 tahun 6 tahun, pulang-pulang dia kaya lagi ya, duit nggak kembali buat negara. Mending damai aja Pak, minta semua uangnya kembali, bunga-bunganya jangan diambil. Setelah pilpres selesai, gue sempat menaruh harapan sedikit kepada Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa memanuver agar lepas dari cengkraman Jokowi. Tapi kayaknya belakangan-belakangan ini gue lihat baal rasanya gitu ya, baal. Kenapa gue bilang baal? Karena Pak Prabowo sendiri itu bilang bakal membiarkan koruptor tobat asal hasil korupsinya itu dikembalikan ke negara. Ditambah Menko Yusril pun bilang kalau memenjarakan koruptor itu tidak memberi manfaat sama sekali untuk negara. Sebenarnya ini pemikiran yang bodoh, cuman karena diungkapkan oleh para penjabat ya kelihatannya epic aja gitu.
Dari statement-statement ini kita hanya dikasih dua pilihan yang kita pun nggak bisa menolak, dan dua pilihan ini yang menguntungkan sama sekali buat kita selaku masyarakat Indonesia. Yang pertama, koruptor akan dikasih tobat atau pengampunan asal mengembalikan hasil curiannya. Yang kedua, kalau mereka nggak mengembalikan hasil curiannya, ya mereka akan dipenjara. Logikanya gini, berarti selama ini penangkapan koruptor itu nggak pernah ada hasilnya dong. Terus hasilnya kemana? Cuma tangkap aja gitu, biar kelihatan kerja. Tapi hasil duitnya tuh nggak tahu kemana gitu. Udah gila nih hukum, bener udah gila. Terus siapa lagi yang harus kita percaya? Lagi emang lu percaya sekelas orang yang korupsi 200 triliun akan mendekam di penjara? Lu mau nanya, 200 triliun itu bisa membuat penjara berapa banyak? Bisa menggaji para penjaga-penjaga lapas berapa ribu orang? Apa mungkin dia bisa di penjara dan akan menjalani penjara itu? Gak make sense. Jangan terlalu puas sama hal-hal yang cetek. Penangkapan koruptor, tapi duitnya nggak tahu kemana. Koruptor di penjara, cuman kita nggak tahu faktanya dia ada di dalam atau enggak. Nggak usah terkesan dengan kinerja-kinerja yang cuma formalitas aja, basi. Tunjukkan dong kalau masyarakat ini udah nggak bodoh lagi. Tuntut hal yang nyata, miskinkan koruptor atau hukum mati seperti negara Cina yang selama ini dibangga-banggakan oleh negara kita. Prabowo mau ampuni koruptor. Terus responnya ke Jagung, hak istimewa presiden. Nah bagus nih, punya hak istimewa kan. Kenapa nggak diberantas itu koruptor? Yang korup gua langsung hukum gantung. No, ampun itu. Kemarin waktu mau pilpres bapak kayak mau gaung kayak mau ini koruptor kayak mau nyorong sedikit aja bapak mau habisin. Ini di depan mata pak, baru aja ada vonis ya 6,5 tahun 300 T merugikan rakyat. Bapak nggak ada statement. Pak Prabowo, rugi saya pak. Bapak kan jenderal, bapak garang. Bapak itu terkenal akan menghabisi koruptor. Tapi pas bapak udah menjabat, kenapa bapak tidak melakukan hak istimewa untuk satu, ya memiskinkan koruptor? Disahkan itu undang-undang perampasan aset. Bapak koalisinya itu besar. Satu, hak istimewa bapak. Bapak bilang, koruptor harus dihukum gantung. Abis itu koruptor nggak akan berani. Karena yang korup itu pak, rata-rata orang-orang di lingkaran pemerintahan. Udah ketahuan kemarin, diusut berapa kali itu sama KPK. Tapi ngegantung aja, bakal ada nih pak ya, menantunya presiden yang disebut-sebut nih, Blok Medan, di pengadilan udah jelas nih, nggak diusut sama KPK pak. Jadi negara kita mau dibawa kemana ini Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan baru menjabat, ayolah pak. Masa lalu yang membuat kelam, histori-histori yang membuat bapak tidak nyaman, orang-orang yang udah jelas-jelas nih ya bakal merugikan bapak ke depannya, singkirin pak. Bapak mulai lembaran baru kepemimpinan bapak ini, kepemimpinan yang bersih, tunjukin. No kong kali kong dengan para oknum atau dengan koruptor atau dengan si Mulyono Raja Jawa tadi. Bapak itu bisa berdiri sendiri, bapak itu bisa memimpin, punya orang-orang hebat, nggak harus pakai orang-orangnya Mulyono. Ya, itulah berbagai komentar terkait dengan Pak Prabowo dan juga pembantunya, yaitu Menteri Hukum. Di mana statementnya kurang lebih sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita juga tidak bisa menyalahkan secara penuh Menteri Hukum tersebut, karena tentu dia mengikut pada Presiden. Bahwa apa yang menjadi statementnya Pak Presiden mengenai persoalan korupsi yang bisa dimaafkan dengan cara mengembalikan anggaran hasil korupsinya. Kemudian diteruskan oleh menterinya, yaitu Menteri Hukum, terlihat sepakat dan menambahkan bahwa para koruptor bisa diajak damai dengan memberikan denda, bukti bahwa perdamaian. Kuculuk. Nah, benar dengan apa yang disampaikan oleh netizen, terutamanya Bang Bade, bahwa Indonesia sudah bertungkit kali ini. Bukan lagi rakyatnya yang bertungkit, tapi sudah negaranya. Dan tunggu saja, sesuai dengan prediksinya Pak Prabowo di tahun 2030, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya Indonesia bubar. Bisa saja terjadi kalau melihat kondisi negara kita saat ini, semakin kesini semakin yang ada hanya kemunduran. Dan sangat miris rasanya menyaksikan negeri kita yang tercipta semakin diobok-obok. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan
Semoga apa yang sangat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.